Shalom Aleichem. Pujian dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kasih dan berkat-Nya melimpah atas kamu. Suara Tuhan kembali menyapa melalui renungan harian Toraya, Kamis 22 Februari 2024. Firman Tuhan dari Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Tema rehat di hari ini, hitunglah bintang-bintang. Bintang merupakan benda langit yang letaknya sangat jauh dari bumi, namun tetap terlihat dengan jelas karena memancarkan cahaya sendiri. Cahaya itu disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi di intinya. Dilansir dari The Confession, diperkirakan ada sekitar 200 miliar triliun bintang atau 200 sekstriliun. Jumlah yang tentu sangat banyak, bahkan tidak dapat dihitung secara pasti. Hanya dapat diperkirakan saja. Lalu bagaimana mungkin ada orang yang bisa memiliki keturunan sebanyak bintang di langit? Abraham dan Sarah sedang mengalami pergumulan karena tidak memiliki anak. Mereka telah diberkati Tuhan, tetapi mereka tidak punya anak yang akan mewarisi rumah mereka. Karena itu Abram katakan, yang akan menjadi ahli waris kami tidak lain dan tak bukan hanyalah Eliezer. Rumah yang dimaksud bukan hanya menunjuk kepada rumah tempat tinggal, tetapi juga pada semua harta kepunyaan mereka. Dalam pergumulan itu Allah datang meneguhkan mereka, memberikan janji keturunan kepada mereka yang akan menjadi ahli waris nantinya. Bahkan lebih dari sekadar janji satu orang anak, melainkan janji keturunan yang sangat banyak. Keturunan yang dijanjikan itu bagaikan bintang-bintang di langit yang tidak dapat dihitung. Abraham merespon dengan percaya kepada rencana dan janji Tuhan baginya. Janji berkat Allah kepada Abraham melalui keturunan yang tak terhitung itu seperti bintang-bintang di langit. Lalu janji itu juga diberikan dan dinyatakan bagi kita semua, bahwa berkat Tuhan akan terus dinyatakan dan terus kita alami dan rasakan. Kasih dan berkat-Nya tak terhitung oleh kita. Karena itu, percaya dan mengikut Tuhan, ada banyak hal yang di luar dari nalar dan kesanggupan kita untuk memahaminya. Tetapi seperti itulah cara Tuhan di dalam mengasihi kita. Karena itu, tempat kita bersama-sama, mari senantiasa bersyukur. Mari mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja kita, sumber hidup dan sumber berkat kita. Muliakan Tuhan,
dari dalam kehidupan ini. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, syukur firman-Mu di hari ini. Sebagaimana Tuhan berjanji memberkati keluarga Abraham, janji keturunan sebanyak bintang-bintang di langit. Maka kami pun boleh mengalami janji Tuhan, bahwa berkat Tuhan tiada batasnya untuk menuntun dan menjamin kehidupan kami di dunia ini. Bapa di sorga, setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman di hari ini juga akan bersyukur bahwa setiap kami adalah alamat kasih dan berkat Tuhan, layak hormat kemuliaan bagi-Mu melalui karya, kerja, dan pelbagai rutinitas kehidupan ini. Bapa di sorga, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang dalam duka cita Tuhan kuatkan, bahkan yang bergumul di hari ini karena keluarga, karena lingkungan kerja dan profesi, Tuhan berikan solusi yang terbaik. Ampuni dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah yang melampaui segala akal dan pemikiran itu akan memelihara hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan